Madinah sore itu berwarna keemasan. Cahaya mentari yang miring jatuh di antara pohon-pohon kurma mengalir lembut di jalanan tanah yang berdebu. Di kejauhan, dari arah pasar, terdengar riuh tawa para sahabat. Di tengah kerumunan itu, seseorang berjalan dengan langkah ringan, matanya berbinar dan bibirnya selalu siap menebar senyum. Itulah Nuaiman bin Amr al-Ansori, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan kelucuannya yang tak tertandingi. Namun, hatinya setulus embun pagi di kebun-kebun Madinah. Nuaiman bukan hanya sekedar orang lucu. Di medan jihad, ia berdiri gagah di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ikut dalam perang Badar, Uhud, dan peperangan-peperangan lainnya. Namun, di sela keberanian itu, ada sisi lembut dan jenaka yang selalu menghidupkan suasana di antara para sahabat. Dalam setiap majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bila Nuaiman hadir, tawa selalu mengikuti. Peristiwa di perjalanan perang. Suatu hari, kaum muslimin berangkat dalam sebuah perjalanan jihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udara padang pasir panas membakar kulit, dan debu menari di kaki unta-unta yang melangkah. Di antara rombongan itu, Nuaiman berjalan di samping Suwaibit bin Harmalah, yang waktu itu menjadi pelayan makanan untuk rombongan. Perbekalan yang mereka bawa dijaga ketat. Nuaiman, seperti biasa, tak tahan menahan rasa laparnya. Dengan gaya khasnya yang jenaka, ia mendekati Suwaibit dan berkata, "Wahai Suwaibit, berikan aku sedikit makanan, perutku sudah menempel dengan punggungku." Suwaibit menggeleng sambil tersenyum. "Aku tidak bisa Nuaiman, ini amanah Rasulullah. Kita belum mendapat izin untuk memakannya." Namun Nuaiman, dengan akal cerdas yang kadang membuat sahabat lain geleng-geleng kepala, segera memikirkan cara. Ia meninggalkan tempat itu, lalu menuju ke sekelompok orang yang kebetulan melintas membawa unta-unta dagangan. Dengan wajah serius namun nada bercanda yang hanya dia sendiri tahu maksudnya, Nuaiman berkata kepada para pedagang itu, "Apakah kalian ingin membeli seorang budak yang pandai berbicara dan kuat bekerja?" Mereka menatapnya heran, "Mana budaknya?" Nuaiman menunjuk ke arah Suwaibit yang tengah sibuk menata barang. "Itulah dia, tapi aku harus memperingatkan kalian, dia punya tabiat aneh. Jika kalian hendak membelinya, ia akan berteriak mengatakan bahwa ia orang merdeka. Jangan pedulikan kata-katanya." Para pedagang itu mengangguk-angguk. Mereka menyerahkan beberapa unta kepada Nuaiman sebagai harga. Nuaiman pun dengan santainya menerima pembayaran itu, lalu pergi membawa unta-unta tersebut. Beberapa saat kemudian, para pedagang mendekati Suwaibit dan mencoba menariknya pergi. Suwaibit panik, "Apa yang kalian lakukan? Aku orang merdeka, aku sahabat Rasulullah." Tapi para pedagang itu hanya tertawa kecil. "Kami sudah tahu tabiatmu," kata mereka, mengingat peringatan Nuaiman. Maka terjadilah keributan di tengah rombongan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kegaduhan itu, beliau keluar dari tendanya. Melihat situasi itu, beliau tersenyum sementara para sahabat terbahak-bahak setelah tahu bahwa dalang di balik kekacauan itu tak lain adalah Nuaiman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senyum sabar dan penuh kasih memanggil Nuaiman. "Apa yang telah kau lakukan, wahai Nuaiman?" Dengan wajah polos, Nuaiman menjawab sambil menunduk, "Wahai Rasulullah, aku lapar dan mereka menolak memberiku makanan. Maka aku jual Suwaibit lalu aku beli makanan dengan hasilnya." Tawa pun pecah di antara para sahabat. Rasulullah hanya menggeleng pelan, tersenyum lebar hingga tampak gigi beliau yang putih berkilau. Kemudian beliau memerintahkan agar unta-unta dikembalikan dan Suwaibit dibebaskan. Sejak hari itu, kisah penjualan Suwaibit menjadi legenda di kalangan sahabat. Setiap kali disebut, mereka tertawa dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum penuh cinta. Peristiwa Utsman bin Affan dan pedagang dari Syam. Tahun-tahun berlalu, setelah Rasulullah wafat, Madinah tetap hidup dengan semangat iman para sahabat. Nuaiman masih seperti dulu, penuh canda dan tawa, tapi juga setia menjaga sholat dan berjihad di jalan Allah. Suatu hari, di masa kekhalifahan Utsman bin Affan, datanglah seorang pedagang dari negeri Syam. Ia membawa dagangan yang indah, minyak wangi, kain halus dan barang-barang berharga. Para penduduk Madinah berkerumun mengelilinginya.
Nuaiman pun lewat dan melihat kesempatan untuk sedikit bersenang-senang dengan caranya sendiri. Ia menghampiri pedagang itu sambil berbisik, "Maukah engkau aku jual seorang lelaki bangsawan Quraisy, seorang yang begitu dermawan, tak pernah menolak permintaan?" Pedagang itu terkejut, "Siapa dia?" "Utsman bin Affan," jawab Nuaiman tanpa ragu, "Khalifah kaum muslimin." Pedagang itu menatapnya ragu, "Apakah engkau bercanda?" Nuaiman tertawa kecil, "Aku tidak bercanda. Datanglah bersamaku dan bawalah barang-barangmu. Jika ia menyukai daganganmu, ia pasti akan membelinya dengan harga tinggi." Pedagang itu pun mengikuti Nuaiman ke rumah Khalifah. Dengan penuh sopan, Nuaiman mengetuk pintu dan masuk. Ia memberi isyarat kepada pedagang itu untuk menunggu di luar. Beberapa saat kemudian, Nuaiman keluar dan berkata kepada pedagang itu, "Masuklah. Tapi jika beliau marah, katakan saja bahwa aku yang menyuruhmu." Pedagang itu pun masuk membawa barang dagangannya dan menyapa Utsman bin Affan dengan hormat. Namun ketika ia mulai menawarkan barang, Khalifah menatapnya bingung. "Siapa yang memanggilmu ke sini?" "Orang yang bernama Nuaiman," jawab pedagang itu. "Dia berkata bahwa engkau ingin membeli semua daganganku." Utsman menghela nafas lalu tersenyum. "Ah, Nuaiman lagi." Ia memanggil beberapa pengawal dan menyuruh mereka mencari Nuaiman yang sudah berlari entah kemana sambil tertawa terbahak-bahak. Namun begitu ia ditemukan dan dibawa kembali, Utsman hanya tersenyum lemah. Ia mengenal sahabatnya itu, seseorang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seluruh jiwanya, meski terkadang mengekspresikannya dengan cara yang unik. Utsman memaafkannya dan bahkan tertawa bersama para sahabat yang hadir. Pedagang dari Syam yang semula kebingungan, akhirnya ikut tertawa juga. Ia berkata, "Belum pernah aku melihat orang seperti kalian bisa menertawakan hal seperti ini tanpa marah sedikit pun." Utsman menjawab lembut, "Itulah Nuaiman. Jika engkau mengenalnya, engkau akan mengerti bahwa hatinya bersih dan penuh cinta." Tawa yang menyimpan air mata. Namun di balik kelucuannya, Nuaiman tetaplah seorang pejuang sejati. Ia mencintai Rasulullah lebih dari dirinya sendiri. Dalam setiap peperangan, ia berdiri di garis depan, membawa pedang dengan tangan yang sama yang biasa menggoda para sahabat dengan kejenakaannya. Diriwayatkan bahwa setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap kali nama beliau disebut, mata Nuaiman berkaca-kaca. Suaranya bergetar saat mengucapkan, "Ya Rasulullah," karena rindu yang dalam. Ia tidak lagi tertawa seperti dulu, kecuali sesekali untuk menghibur saudara-saudaranya. Bagi Nuaiman, tawa adalah cara untuk menguatkan hati orang-orang beriman. Di tengah ujian, ia selalu membawa senyum, bukan karena hidupnya ringan, tapi karena imannya kuat. Ia tahu, kesedihan tidak bisa selalu diusir dengan air mata. Terkadang, tawa yang tulus lebih mampu menenangkan jiwa. Akhir yang penuh cinta. Waktu terus berjalan, satu persatu sahabat Rasulullah berpulang ke rahmatullah. Ketika ajal akhirnya menjemput Nuaiman, ia wafat dalam keadaan beriman dan tersenyum. Para sahabat yang masih hidup mengenangnya bukan hanya sebagai orang lucu, tapi sebagai simbol cinta, kesetiaan, dan kebahagiaan dalam iman. Mereka sering berkata, "Tidak ada di antara kami yang lebih membuat Rasulullah tertawa selain Nuaiman, dan tidak ada yang lebih tulus mencintai beliau selain dirinya." Madinah sore itu kembali tenang. Angin berhembus lembut dari arah Masjid Nabawi, seolah membawa kenangan tentang tawa yang pernah menggema di sekitarnya. Di antara bayangan pohon kurma, seakan masih terdengar suara Nuaiman, jenaka, hangat, dan penuh kasih. Sebuah tawa yang lahir dari hati yang mengenal cinta sejati, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya.